Dia terang-terangan rakyat itu memilih. Kalau nggak ada kasih duit, saya nggak akan memilih. Nah ini menjadi tugas besar KPU Iya. karena anggaran KPU sangat besar untuk sosialisasi supaya angka Besar partisipasi kali pun kalau. dia tinggi. Tapi terbalik dia Bung Anton. Kalau pilgub justru yang saling mengejek ini kandidatnya. Kalau pilkada pendukungnya ini saling mengejek. Yang saling riba gitu lah. Saling riba sih, kan? Saling protes. Dua-dua memang sama-sama potensial. Potensial ya. Apalagi seperti Bobi ya. Saya dia mengangkat apa itu kearifan lokal. Maksudnya semangatnya itu loh. Semangat martabe itu. Ya kan, Marsipature Hutan Nabi. Nah kalau sisi baiknya Edi Rahmayadi gimana? Jangan hanya Pak Bobi aja kan? Oh bagus juga. Dia kan menanamkan saya lihat apa itu. Bahwa mencintai Sumatera Utara itu sama halnya dengan mencintai bangsa. Hai, jumpa lagi dalam podcast Siplah. Hari ini saya dengan bersama-sama tim redaksi bertemu dalam acara khusus dalam podcast Siplah ini, yaitu Ruang Redaksi. Ruang Redaksi ini supaya pemirsa kami, para penonton podcast Siplah ini mengetahui bagaimana sebuah isu dibahas, didiskusikan di Ruang Redaksi. Ya, jadi kali ini bersama saya, Bantor Sihombing, saya dampingi oleh rekan saya, Anton Pangabean. Martohap. iya, Firdaus Pranginangin. Perangai. Jadi kita akan membahas kali ini, kita akan mendiskusikan di ruang redaksi ini perkembangan terbaru pilkada di Sumatera Utara. Ini kan menarik ini, ya kan Bang Anton, Bang Martohap, Bang Firdaus. Iya. Ini kita rame-ramekan ini dalam podcast kita ini. Supaya pemirsa kita mendapat pencerahan, mendapat pencerahan Apalagi tentang setelah debat pertama ya. debat pertama. Ini rame. Dan tanggal 27 November nanti adalah hari H untuk pemungutan suara. Itu udah tinggal beberapa minggu lagi, berapa hari lagi. Kira-kira gimana? Kita mulai dari Sumatera Utara. Saya ke Bang Firdaus dulu. Bang Firdaus ini untuk pemirsa kami ketahui sehari-hari berpos di DPRD Sumatera Utara, bergaul dengan banyak tokoh-tokoh politik yang menentukan masa depan Sumatera Utara. Gimana nih, Bang Firdaus? Ya, kalau kita dilihat di lapangan, ini soal, ya kita mulai dulu soal pilgub ya. Iya. Kalau pilgub ini nampaknya kurang begitu menarik kalau di daerah-daerah. Lebih menarik dia. Ada kalau greget ya? Dia lebih menarik soal pilkada ini kalau di daerah. Mungkin waktu debat itu mungkin dibawa masa rame-rame di situ kan. Padahal ini kalau kita lihat di daerah, masyarakat itu nggak begitu antusias gitu. Jadi saya lihat pun begitu saya bicara dengan beberapa masyarakat, ini macam survei kecil-kecil gitu kan. Kalau kita tanya bagaimana nih, ya dia pun malas memilih. Dia terang-terangan rakyat itu memilih. Kalau nggak ada kasih duit, saya nggak akan memilih. Wah, Itu dia. ini benar-benar tingkat partisipasi bisa rendah nanti Iya, ini. karena dibilangnya begini, walaupun nanti dia gubernur, dia juga yang enak sama kroni-kroninya, sama tim suksesnya. Saya bertelepon aja pun nanti sama dia payah. Itulah sekarang fenomena di masyarakat ini, Bung Bantros. Bagaimana kita lihat ini berarti taraf pemilih masyarakat udah begitu rendah. Berarti gaungnya pilkada ini sangat rendah ya dari perbincangan. Itu saya lihat di pilgubnya ya. Di pilgub ya. Kalau pilkada di kabupaten untuk rame ya. Pilkada di kabupaten itu main di medsos itu pun perang-perangan dia. Rame ya. Saling menghujat, saling memaki, itu udah rame. Berarti pamornya pilgub ini kurang ini dalam pemandangannya Bang Firdaus. Kalau di kalangan dewan sendiri ada nggak percakapan atau karena ini musim kampanye anggota DPRD lagi sepi nggak di gedung dewan? Kalau musim saat ini memang dewan lagi sepi nih. Lagi sepi pula dewan ini nggak berani berkomentar lagi sekarang ini. Takut juga
dipotong oleh partainya kan itu aja nih kan. Nanti POW pula dia. Itu karena dia menjaga pula berapa miliar habis waktu Iya. pilek kan. Tapi mungkin Bung Firdaus, ini kan cerita-cerita pilgub. Pilgub ini kan di 3 kabupaten kota. Tentu gongnya kan agak berkurang lah dibandingkan dengan kabupaten kota. Iya kan? Karena serentak itu ya. Iya, kemungkinan pun calon gubernurnya itu kan cuma 2. Terus 2 juga ya paling TS-TS-nya mungkin yang akan kampanye di kabupaten kota kan mana terjalan ini semua sampai tanggal 23. Tanggal 23 ke atas kan sudah masa tenang. Tenang ya. Jadi tinggal 2 minggu lagi efektifnya sebenarnya kan. Tapi terbalik dia Bung Anton. Kalau pilgub justru yang saling mengejek ini kandidatnya. Bukan Bukan pendukungnya. Bukan pendukungnya. Kalau pilkada pendukungnya ini saling mengejek. yang saling ribak gitu Saling ribak sih, kan? Saling protes, entah saling apa. Eh. Tapi kalau pilgub ini kandidat yang 2 ini saling mengejek di pidato kan itu. Nah, gimana menurut Bang Martoap? Ini kan masih tadi kita masih pandangannya Bang Firdaus. Kalau di apa yang tentu kan Bang Martoap ini sehari-hari bergaul dengan jaksa, sehari-hari bergaul dengan pengacara, dengan para penegak hukum. Tapi juga beliau ini aktif juga di kegiatan keagamaan, kemasyarakatan. Ya adat, rajin juga Bang Martoap ini Bang Anton, udah dekat dia. Jadi gimana? Orang tua lah. Ya di percakapan-percakapan itu apa yang Abang tangkap soal pilgub Pilkada Sumatera Utara? Ya saya kira masih tetap hangat lah. Oh, berarti agak berbeda dengan Artinya Bang kan Firdaus ya? begini, mungkin kalau perbandingannya antara pilkada kepala daerah kabupaten kota Madia mungkin beda seperti bilang Bung Anton tadi kan pilkada serentak. Tapi pilgubsu pun masih tetap diperbincangkan. Artinya masih tetap aktual lah di masyarakat. Apalagi cuma 2 calon ya kan. 1 mantan gubernur, 1 wali kota kan begitu. Itu masih jadi perhatian lah. Mungkin tapi terutama itu saya lihat kalangan menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah mungkin benar yang dibilang Firdaus tadi. Dia lebih condong ke membahas soal pemilihan kepala daerah kabupaten kota. Tapi kalau menengah ke atas itu tak juga perhatikan bagaimana pilgubsu ini ya kan. Apalagi debat baru-baru ini. Kan di situ kan bisa nampak sangat memang edukasinya sangat apalah ke kalangan menengah ke atas. Di situ kan nampak dia. Mereka berdua kan sama-sama masih kami petahana kan. Di situ nampak dia. Jadi masyarakat bisa menilai kan begitu. Apanya yang nampak ini? Ya nampak dia sebenarnya siapa yang memang benar-benar yang menguasai persoalan, masalah-masalah kesehatan, pendidikan kan begitu. Ya kan? Ya, kalau Ada Bang nama, Martoap dari 2 ini yang paling menguasai siapa ini kira-kira? Saya lihat dua-dua memang sama-sama potensial. Potensial ya. Apalagi seperti Bobi ya. Saya lihat dia mengangkat kearifan lokal itu menggunakan budaya. Mengenai Martabe ya, Martabe ya. Maksudnya semangatnya itu loh. Semangat Martabe itu, ya kan Marsipature Hutanabe. Nah, kalau sisi baiknya Edi Rahmayadi gimana? Jangan hanya Pak Bobi aja kan? Oh bagus juga. Dia kan menanamkan saya lihat bahwa mencintai Sumatera Utara itu sama halnya dengan mencintai bangsa. Itu kan sangat filosofis itu kan. Visi-visinya itu kan. Bagaimana dia merangsang masyarakat. Tapi itu. bisa juga retorika itu kan? Ya. Nah itu tergantung orang menilai. Kalau retorika kan itu Bung Pantor lah ininya itu kan. Nah. Jadi gimana Bang Anton ini? Bang Anton ini pernah jadi anggota dewan, aktif di partai politik, punya tidak. pergaulan luas ya? Enggak lagi. Ya, tapi pernah aktif partai politik, punya pergaulan luas. Ya, beberapa OKP juga dekat dengan Bang Anton ini. Mungkin Bang Anton bisa kasih perspektif yang berbeda ya dari Bang Firdaus dengan Bang Martoap. Saya melihat kandidat yang 2 ini ada plus minusnya. Oh, iya. Jadi kalau kita lihat jumlah mayoritas pemilih itu adalah milenial. Bisa juga itu menguntungkan Pak Bobi. Betul ya? Karena Gen Y dengan Gen Z digabung lebih dari 50%. Lebih 50%. Iya. Jadi kalau itu dibina, dirawat, saya rasa ada kemungkinan itu di atas angin adalah Pak Bobi. Tapi jangan salah juga, Pak Edi Rahmayadi ini adalah militer.
dia dikomando Pangkostrat, Pangdam, Komandan Linut. Ini pun nggak boleh juga kita remehkan. Bisa mereka juga bergerak di bawah tanah tanpa kita ketahui, tapi sudah menguasai medannya kan gitu. Jadi kita masyarakat Sumatera Utara ini harus pintar-pintar, jangan pula kita terjebak dengan stigma-stigma tertentu. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang lebih dewasa, ya marilah kita memilih sesuai dengan hati nurani gitu. Jadi aku melihat tadi orang ini berdua mungkin Pak Martomi sudah ada mungkin kandidat yang udah mendekati ya kan? Iya ya. Iya. Jadi sisi lain, Bung Firdaus ini belum ada aku rasa kandidat yang mendekati gitu loh. Ada agak sedikit. Itu menengah ke atas. Iya. Itu kalangan bawah. Waduh, untuk gak tersinggung tadi Bang Firdaus tadi. Jadi memang kalau kita lihat belum ada yang pas ini. Belum ada yang pas, belum ada. Karena kalau gue lihat visi misi Pak Bobi ini pun Marsipature Hutanabe. Ini kan nampaknya ini hanya kepada seseorang ini ke daerah kan. Nah, ini kan masa Reginald Siregar dulu ini kan. Ya kalau seolah-olah nanti Marsipature Hutanabe dia hanya sendiri membangun daerahnya. Itu dulu dibilang Pak Reginald Siregar kepada semua tokoh-tokoh Batak, semua tokoh-tokoh yang udah keluar, mari kita Marsipature Hutanabe. Kan Tokoh Sumatera Utara lah ya, membangun daerah iya, masing-masing. ini kalau gubernur umpamanya Marsipature Hutanabe, kampungnya di mana? Tentu kampungnya itu akan dibangun. Itulah anggapan masyarakat sekarang ini kan. Tapi Bung Firdaus jangan salah, intonasi, pronunciation Marsipature Hutanabe itu berbeda dengan orang. Ada yang Marsipatu, ya pakai sepatu, mungkin karena banjir. Marsipature sama-sama membangun kota gitu loh. Jadi harus bisa kita bedakan ini, mana ini Marsipatu atau Marsipature? Ayo kan? Kapan lagi situasi sekarang kan musim hujan ini, banyak Saya banjir begini ini. ya, kalau Firdaus bilang belum pas, ya mau tak mau pilihan cuma dua. Nggak ada pilihan lain ya. Tapi kita ya kan artinya kan kita melihat semangat membangun itu ada bagi yang dua figur ini kan calon gubernur itu yang kita lihat. Kalau memang harus pas kali nggak mungkin. Bung Martomi ini pun salah. Manusia juga. Bukan kan. cuma dua pilihan. Untuk Masyarakat juga punya hak untuk tidak memilih. Pak. Iya, maksudnya figur. Saya kan cerita figur. Kalau figur kan dua. Ya kan? Duanya cuma dua pasang. Jadi kita melihat semangatnya itu ada yang berdua ini sama membangun. Mereka mau pilih siapa lagi? Kan begitu. Nah ini ada kekhawatiran tadi dari Bang Firdaus bahwa angka partisipasi itu bisa menurun di pilgub Tapi ini masih prediksi. Masih prediksi ya. Masyarakat itu nampaknya udah agak jenuh dia. Nah ini menjadi tugas besar KPU. Iya, Karena KPU itu berkepentingan karena anggaran KPU sangat besar untuk sosialisasi supaya angka partisipasi Besar kali pun kalau dia tinggi. Iya. Aturannya kalau turun berarti KPU bisa gagal. Jadi bayangkan yang dibilang masyarakat itu, saya nanti menunggu aja di rumah Iya ya. menjelang pilkada ini. Kalau tak ada yang datang ngasih duit, saya tidak akan memilih. Kan itu luar biasa ini kan. Bagaimana ini sekarang ini demokrasi kita kalau kayak gitu? Jadi berarti kita dibayangi oleh angka partisipasi yang rendah itu pilgub ya. Inilah seperti yang bilang Bantros tadi, itu tugas KPU. Tugas agar KPU terus ya. bergerak Mengkampanyekan lah. mengkampanyekan calon-calon ini. Dan media Menghimbau, kalau sebenarnya merangsang. KPU mau tugasnya sukses, dia harus menggandeng media. Iya. Ini gue tengok iklan pun belum ada, gue tengok masuk atau apa soal pilkada ini di media ada kira-kira yang ditonton. Itu sih masyarakat pun masih bingung. Saya memang heran memang. Atau mungkin KPU ini karena belum didatangi juga calon-calon yang lain ya kan. Nah, itu kan nggak boleh itu. Jadi kita pun heran juga yang sekarang ini. Iya. Seharusnya KPU harus melibatkan media. Karena mungkin ada yang anggapan ya bahwa media-media sosial saja sudah cukup. Iya. Tapi saya khawatir ini ya karena ketepatan saya juga banyak berdiskusi dengan orang-orang komunikasi. Betul, media sosial itu efisien, hemat. Efisien, hemat dalam menyebarkan informasi. Tapi
saya kira semua kita khawatir. Dan KPU sebenarnya harus lebih khawatir sebagai penyelenggara. Informasi di media sosial itu belum terverifikasi. Tapi nggak boleh juga pembantu kita nyalakan KPU. Ya sama saja mungkin mereka komisionernya hanya berapa? 7 ya? Di Sumut 7. Provinsi 7. Kabupaten kota mungkin 5 ya. Ada yang 3 kan? Ya orang media mungkin nggak mendatangi mereka. Kan nggak mungkin mereka dengan jumlah personel yang terbatas mendatangi media-media itu untuk melakukan publikasi gitu loh. Mungkin mereka sudah memberikan media center di kantor itu, tapi orang medianya tidak datang ke situ. Itu tadi yang saya tekankan. Belum ada mendatangi ke situ gitu loh. Jadi jangan kita terlalu estimate bahwasanya KPU itu ada gitu. Belum tentu ya, jangan-jangan misalnya di situ nggak ada pula wifi-nya kan, jadi Iya, di situ dia. Jadi kalau kita lihat sekarang ini di perkembangan media-media online ini, nampaknya politisi, para pejabat ini lebih suka aja dia bikin di Instagramnya, bikin di TikToknya, bikin di Facebooknya, dia udah merasa puas. Nah sebenarnya Bang Firdaus itu bagus. Cuman karena kita adalah orang yang berpendidikan, kita mengerti bahwa masyarakat itu perlu informasi yang sudah terverifikasi. Dia harus yakin informasi ini udah benar. Karena kita tahu kan buzzer-buzzer banyak di mana-mana. Lalu hoax banyak beredar di media sosial. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, sebagai calon kepala daerah, sebagai politisi, tentu dia kan harus memastikan. Makanya orang-orang komunikasi tetap menyarankan masyarakat rujukannya adalah media mainstream. Ya, tetap boleh bermedia sosial. Makanya media mainstream juga didorong punya media sosial supaya informasi-informasi yang benar itu yang banjir di media sosial. Jadi tetap kita imbau media-media para calon-calon kepala daerah ini jangan hanya mengandalkan media sosial. Karena saya ikuti tuh, ini langsung aja loncat kita. Nanti kita bahas Medan ya. Misalnya pasca debat di Simalungun ya. Ini ada debat di sana, ketepatan Pak Radiapo kan udah datang ke podcast kita ini. Ya, lalu dengan kompetitornya mereka berdebat. Nah, setelah perdebatan itu rame, Bang Firdaus. Media sosial rame, saling perang. Itu mungkin tadi yang pendukung yang rame. Rame zur. Tadi Bang Firdaus sudah singgung di Pilgub itu kepala daerahnya yang ribut. Ini punya pendukung rame. Nah, tapi memang belum ada yang dibawa ke ranah hukum. Tapi saya kira nggak tertutup kemungkinannya ada yang kena undang-undang ITE nanti kan karena menggunakan media sosial. Iya, karena saya lihat rame. Gimana itu? Gimana kita? Karena kan menyajikan informasi yang benar adalah tanggung jawab kita sebagai pers kan. Ya. Bang Anton apa memang karena nggak datang ke media center atau gimana? Karena memang makin memanas ini. Nah, lalu itu media sosial ya. Tapi ini saya tertarik ini karena di daerah-daerah lain belum muncul ya. Tapi di daerah di mana SIP juga kuat di Tapanuli Utara memanas ini, Bang Anton. Bang Anton ini marga Anton Panggabian kan identik dari Silindung. Pak Pisoran. Iya, dari Taput kan. Tapi mungkin walaupun Bang Anton ini lahir di Siantar, besar di Siantar, tapi masih punya kepedulian lah ke kampung halaman. Lagi rame. Jadi di sana, Bang, udah banyak korban. Yang notabene mungkin mereka tidak tahu persoalan. Ini kemarin SIP baik edisi cetak, karena SIP masih punya edisi cetak, ya masih eksis. SIP untuk edisi online sudah menyiarkan ada Polres Taput menetapkan tersangka. Wah. Iya. Ceritanya begini, di suatu waktu ada 2 rombongan lagi berpapasan di jalan, konvoy, lalu entah kenapa, biasalah pula kan sama pendukung. Ada ejek-ejek kan, lalu terjadi tanda kutip masing-masing versi, pengeroyokan, versi korban dan lain-lain. Tapi akhirnya Polres Taput udah menetapkan tersangka. Tapi sebelum itu di Taput itu udah ada juga
camat yang kena oleh Bawaslu ketika dia misalnya berpihak ke salah satu calon. Lalu ada juga kita dengar nonaktif begini-begini, tapi itu menunjukkan bahwa memang pertarungan di Taput itu panas dan kita sebagai media harus ya cooling down ya, jangan ya tolong masyarakat ya mendukung boleh, jangan jadi berantam gitu, apalagi Taput itulah kampung kita. Gimana Bang Anton ini? Tapi sebenarnya Bung Bantors bukan hanya di Taput, di Simalungun panas, di Siantar panas, semuanya panas. Semuanya panas ya? Semua panas. Cuma yang berujung kena tersangka masih di Taput. Iya. Cuma agak dingin itu di Sumut aja ya. Pilgub. Dan itulah namanya pesta demokrasi, memang harus panas gitu. Tapi janganlah pula sampai menimbulkan korban. Sampai ke fisik ya kan. Kalau saling mengejek biasanya itu. Ini fisik jadinya aja, makanya jadi mungkin makanya pilgub ini nggak panas, orang udah menganggap nanti ya Bobi ini yang menang pikirnya. Oh gitu juga itu. ya. Jadi nggak ada lagi panasnya, karena di atas kertas memang udah Bobi, nggak ada lagi lawan ini. Udah tinggal pelantikan ya. Tinggal pelantikan nih Pak. Itu Bobi. kan di atas Kata kertas, di atas kota, di dalam kota kan kita nggak tahu. Kata itu pun udah pasti Bobinya itu. Kata sebagian ini pengamat ini kan. Aku pun meyakini Bobinya ini. Cuma karena Tapi belum tentu memilih kau kan. Belum tentu. iya, cuma karena kita penggemar bola, Bang. Kita selalu punya motto di bola ini. Selagi bola masih bulat, apapun masih bisa terjadi. Jadi belum tentu gitu loh. Tapi prediksi kan boleh saja ya kan. Dulu pun kita bilang Prabowo yang eksis ini betul juga kan. Nah, jadi dari amatan kita sendiri pun di masyarakat itu kita udah tahu. Tengok itu Pak Bowi setiap ke daerah dia masa itu bukan banyak. Asal ke Tanah Karo dia video call aja dengan Pak Jokowi, rakyat itu udah meledak-meletup. Iya, kalau Pak Bobi pun sebenarnya kalau dia pun menang, udahlah diubahlah. Kita menjumpai beliau pun susah oleh masyarakat, iya kan? Tapi wakilnya bilang apa loh? Janji terbuka kepada wartawan. Aku rasa udah beda lah. Kalau dulu kan dikawal pas pampres, sekarang kan nggak lagi. Dikawal pas pampres pun kalau nampaknya media gitu, suruh masuk. Kan bisa. Berarti harus itu masukan kita juga ya. Jadi supaya jadi Pak Bobi itu lebih komunikatif. Iya. Jadi yang aku salut terhadap politisi-politisi ini yang tak pernah tertutup dengan wartawan ini, Pak Hasrul Aswar. Pak Hasrul ini walaupun silent handphonenya, kita handphone tengah malam kalau udah tidur dia, besok pagi dihubunginya lagi. Ada apa? Ini baru namanya paten. Iya, karena Bung Firdaus tahu nomornya. Kita nomor Pak Bobi pun kita tak tahu. Bukan begitu. Kalau yang lain kita lihat, tahu kita nomornya, sudah berkomunikasi di luar, kita hubungi bisa juga nggak diangkatnya. Kita WA pun hanya dibacanya, tapi hanya jempol. Jempol itu lumayan, dibalasnya pun enggak. Tapi gue rasa Pak Bobi ini nggak punya handphone, gue rasa nggak pernah pegang handphone gue lihat. Ya, kan sering kalian jalan-jalan sama gak dibilang lah. Sampaikan ke masyarakat nomor handphone itu. Bisikkan. Terutama kepada media ini biar bisa kita enak komunikasi kan. Nggak ada kita minta apa-apa. Yang penting informasi. Bagaimana Pak? Bagaimana pembangunan Sumatera Utara? Proyek 2,7 apakah bisa dilanjutkan? Kan itu yang kita tanya. Pokoknya ya jangan ini berjarak Pak Bobi atau Pak Edi? Udah lari. Pak Bobi. Pak Bobi kan berjanji bahwa infrastruktur di Sumatera Utara akan saya muluskan. Ini rakyat kan senang ini kalau dimuluskan ini. Udah menang lah kalau dia kayak itu. Aku bilang pun tadi Pak Bobi udah menang. Karena kemarin aku ingat dulu Bang Firdaus apa? Kalau udah jalan ini mulus, kalau Karo 100% itu katanya. Jadi calon-calon bupati di Karo itu dulu, kalau dia masuk periode kedua, udah mulus jalan pasti dipilih lagi. Tapi kalau banyak pun cakap jalan ke ladang pun kita sampai berlumpur-lumpur, ini tak betul ini pikirnya. Kadang begini Bung Firdaus, aku nggak pernah diundang. Jadi ketika diundang, beliau ini kan hanya dikasih makan, di rumah pun makan. Diundang lagi, dikasih makan, dikasih amplop. Begitu dibuka amplop, segininya ngapain gitu. Jadi nggak ada juga kadang. Itu mungkin hanya dia oknumnya, bukan seluruhnya kayak gitu. Tapi wartawan kan dilarang terima amplop ya kan? Diundang, kita mau cari informasi sama dia, disampaikan informasi, kita udah senang kan. Kalau kata Pak GM dulu,
kita pun udah bangga ini kalau mendapat informasi daripada pimpinan itu ya kan, dari kepala daerah itu. Kita wartawan itu kan informasi itu, walaupun rupiah itu penting, tapi kan informasi yang lebih penting ya kan. Jadi kalau Bung Anton nanti, kalau jadilah ini terpilih Pak Bobi, bisikkanlah wartawan itu diundanglah, kopi morning kayak bercakap-cakap apa yang udah dicapai selama kepemimpinannya kan bagus ya enggak? Nah, jadi memang saya lihat memang masing-masing kepala daerah punya strategi lah ya. Tapi memang saya masih belum bisa melihat lah secara bagaimana gerakan-gerakan dari kepala-kepala daerah ini sangat minim. Saya lihat dari semua, saya kan sering kadang-kala kan ketik di Google informasi tentang pilkada, tentang kampanye, memang minim, Bang Firdaus, Bang Anto, sangat minim. Ya, yang ramah media itu, yang media darling itu tidak banyak. Artinya isu-isu yang mereka lemparkan juga kurang. Apakah ini? Saya kira kita diskusikan di sini. Apakah calon-calon ini misalnya dapat bisikan bahwa menjual program itu nggak terlalu penting, ya kan? Kampanye itu udah sekedar saja. Iya. Lebih bagus memperkuat di serangan pajar. Gimana ini? Jadi sebenarnya gini ya. Di money politik gitu loh. Tipikal manusia itu kalau susah untuk ada sesuatu hal. Mungkin dia menjaga jarak, satu. Kedua mungkin banyak dosa-dosanya yang takut nanti diungkit oleh orang-orang tertentu, apalagi wartawan. Kan gitu kan? Baru kemudian menjaga, mungkin nanti akan banyak permintaan. Jadi banyak yang dijaga pejabat-pejabat publik ini. Tapi kan menjadi seorang pemimpin itu kan harus terbuka dan menerima. Dulu Pak Rizal Nurdin dalam 1 minggu setiap hari Selasa menerima masyarakat, menerima pengunjuk rasa gitu. Kita lihat kandidat yang dua ini belum ada statement seperti itu gitu loh. Belum ada ya. Belum. Kalau Pak Rizal Nurdin dulu ada dia kopi morning dengan wartawan gubernur, dengan wartawan DPR, itu sering digabung itu. Itu hebatnya dulu, terbuka dia. Apa yang dikerjakannya pun disampaikannya. Jadi informasi tidak tertutup, Bung Bantos. Makanya saya justru makanya bilang jangan-jangan gitu loh. Justru yang diperkuat itu serangan pajar gitu. Memang kurasa arahnya ke sana. Arahnya ke sana ya. Lihatlah, kampanye pun nggak ada dampak kita sekarang kan, nggak ada pengerahan massa. Kalau pengerahan massa itu gitu harus juga dibayar kan. Tapi mereka ini kan udah pentahana, incumbent. Iya kan? Dulu mereka mencalonkan juga pada awalnya. Saya nggak pernah melihat ada itu serangan pajar. Tetap wajahnya matahari terbit dari timur. Iya ya. Iya kan? Nggak ada yang menyerang pajar ya. Nggak ada. Saya lihat muncul si pajar di situ. Jadi mananya gitu. Jadi aku pun gitu ku bilang. Ada TS-nya di situ, TS salah satu Calon kepala daerah. Jadi kita memang dari dulu nggak mau dia mendekati. Kenapa? Karena di rumah kita itu tetap baliho Bang Bas kami almarhum dulu. Jadi calon-calon yang lain nggak mau mendekati karena dianggapnya udah kita PDIP. Jadi setelah pemilihan itu orang itu bercerita bahwa si A yang megang ini untuk kasih ke penduduk itu. Kita kenal betul. Jadi berapa kamu kasih, ke bilang? Dia bilangnya ada yang 50, ada yang 100, adanya serangan pajar itu. Jadi itulah yang dilakukan setiap menjelang hari A. Ada juga di suatu daerah sangat vulgar kali. Dia duduk di TPS itu sambil merokok-rokok dia di situ. Ngapain di situ? Mau nunggu yang lebih besar katanya. Ini yang paling tahu. Kalau calon si A datang 100, ditunggunya calon si B. Kalau mana tahu bisa 200 300 itu yang diambilnya. Nah, ini yang mau kita imbau bahwa tetap itu mencederai demokrasi. Jadi maunya ya PPATK harusnya bisa deteksi dong aliran uang yang tak jelas di pilkada ini. Bawaslu bisa mengawasi. Tapi kan Bawaslu juga kan manusia biasa juga. Manusia juga ya. Personilnya pun nggak banyak. Iya, kan? Jadi gimana? Dulu ada juga udah ditangkap itu waktu money politik. Tapi kasusnya nggak hanya sampai ke pengadilan. Caleg ya. Bawaslu juga berapa lah personilnya? Kan nggak cukup juga. Artinya efek jerah dari penegakan hukum Nggak sampai pun gunakan hukum macam mana juga buat. nggak signifikan ya. Iya. Banyak diselesaikan di bawah tangan. Gitu. Iya. Jadi
dianggap ini biasa-biasa aja money politik ini. Nggak ada rasa takut masyarakat itu. Malah siap menerima siapa yang lebih besar gitu. Ya, duduk terang-terangan. Nunggu apa lagi? Mana tawarin lebih besar gitu. Waduh. Bayangkan. Tapi kita di sini kan nggak menunggu itu. Nah, kita enggak. Rusak Kita ya. bagaimanapun kita harapkan pilgub ini yang terbaik lah. Dan pilkada ini pun yang terbaik lah. Umpamanya terpilihlah calon-calon bupati atau wali kota itu yang betul-betul dia memiliki pengetahuan yang luas. Seperti di Karo, itu dibutuhkan itu yang di Karo itu adalah calon bupati yang memiliki jaringan luas ke pusat. Itulah sekarang itu yang Abednego Tarigan itu. Bukan saya ke kampanye. Kalau saya melihat ini, dia kan staf kepresidenan dulu kan. Banyak jaringan ini. Bukan kita kampanye nih. Tapi kalau memang tak ada jaringan, bagaimana dia mengambil anggaran ke pusat? Kalau di Karo itu, APBD-nya pun hanya 1, sekian triliun. Bagaimana dia membangun Karo? Makanya pernah juga saya bilang itu dari 2.000 km jalan di Karo 3.000 yang hancur lebur kan gitu. Nah, jadi itu perlu dijual anggaran itu. Selisihnya itu dari mana? Nah, itu makanya Berarti itulah jalan ke langit juga rusak. Itu maksudnya. Bayangkan sekarang di Karo Kabupaten Karo. Kalian jalan-jalan lah, tak ada yang mulus. Semua hancur. Jadi kita pun prihatin melihat Karo ini. Oh berarti Medan udah mulus lah berarti ya? Hanya Kalau di Karo Medan yang kan rusak udah ya? bagus. Udah Itu bagus, ya. ke jalan-jalan yang nggak ada penduduknya pun udah aspal. Sama dengan Tapanuli. Kalau di Tapanuli itu ke daerah tak ada penduduk pun udah aspal hot mix. Ya jadi bayangkan ya kan, kita seharusnya yang Pak LBB. Yang nggak ada penduduknya di situ pun dia aspalnya hot mix. Yang ada penduduknya bagus juga? Bagus juga. Jadi Tapanuli ini hebat. Tapi terlepas dari situ dulu ya. Jadi cerita Firdaus bagaimana situasi sekarang Bantor Anton. Tapi saya lihat kalau menurut saya situasinya biasa-biasa saja, nggak tergolong memanas. Mungkin banyak faktor. Inilah Bang Mungkin banyak faktor ya. Bang Martokap tadi katanya memanas katanya. Bukan, enggak. Anton yang bilang. Jadi kita kan wartawan. Karena redaksi juga orang. Melihat dari ukuran kita dari media, nggak begitu memanas. Betul. Jadi Kita lihat di itu- media kurang gregetnya Jadi calon-calon ini. mungkin itu penyebabnya ada beberapa faktor. Masyarakat itu kan sudah semakin sadar, semakin melek dia kan. Karena isu tentang pilkada ini setahun yang lalu loh ditentukan pilkada ini. Jadi persiapan ke situ juga udah matang. Demikian juga KPU. KPU juga nggak bisa terlalu kita salahkan dengan situasi seperti itu, keterbatasan terhadap media. Karena dia kan terikat dengan peraturan PKPU. Itu kan harus ke depan lagi kalau ada yang kurang di situ diperbaiki. Nah, terus soal keterbukaan. Saya lihat daerah sekarang ini cukup terbuka para pejabat itu. Cuman caranya yang beda terbuka. Dia udah sistem grup sekarang untuk kasih informasi. Apa saja pun yang terjadi di instansi-instansi itu, mereka sudah gunakan medsos, itu sudah maksimal. Bahkan beberapa instansi yang vertikal udah punya podcast juga. Nah, di sini kita juga kurasa media juga harus koreksi. Bagaimana kita mengikuti, mengantisipasi itu untuk kepentingan media. Kalau kita bilang tidak terbuka, di mana tidak terbukanya? Apa mungkin semua ribuan wartawan sekarang dilayaninya? Begini dia Bang Martokap, yang tidak terbuka. Satu, yang kedua maksud saya Firdaus, tunggu dulu. Kalau bagi media sebenarnya tipe figur pejabat yang bagaimana yang diinginkan? Bagi media, bagi masyarakat pers. Kan beda-beda. Tentu bagaimana dia melayani masyarakat pers. Media, bagaimana melayani LSM, bagaimana melayani internal, bagaimana melayani masyarakat. Nah itu. Kalau ukuran kita kan dapat berita, dapat informasi. Sebenarnya apa yang kita inginkan? Kan begitu. Nah, jadi kan harus terjadi koreksi di situasi seperti ini kan begitu. Jadi Saya lihat biasa-biasa saja, nggak terlalu Nah, memanas. gimana Bang Jadi Firdaus? agak Ya. kubantah juga ini ketika terbuka. Memang terbuka tapi kegiatannya. Pelantikan ini, pelantikan pejabat ini memang terbuka. Coba dulu kita minta anggarannya. Berapa anggaran di dinas ini? Berapa anggaran di instansi ini? Di mana proyek ini? Pasti nggak mau dia sekarang. Jadi Kalau- hanya informasi yang menguntungkan ya. Informasi yang menguntungkan memang dibukanya. Kalau dulu kan kita jumpa sama kepala dinas, di mana nih proyek ini Pak? Bagaimana anggarannya ini? Ini anggarannya kita akan bangun sini, bangun sini, bangun sini. Jelas dia. Tapi kalau sekarang nggak ada itu. Hanya pelantikan ini dikirimnya ke grup tadi seperti yang bilang Bang Martokap. Jadi kalau hanya untuk menguntungkan dia, disampaikannya sama wartawan, itulah yang kita tiap hari beritakan. Mana pula lagi dibaca masyarakat?
Nah, Iya kan? Nah, itulah yang pernah disampaikan Pemret kita, Pak Imanul Panggabean. Mengantisipasi yang sistem pemberitaan keterbukaan tadi, setiap instansi itu udah sistem grup-grup itu, cari sisi lain dari informasi yang diberikannya itu. Jadi yang dipertanyakan juga sekarang, bagaimana militansi wartawan itu? Lihat situasi sekarang ini yang menerpa media, industri pers, kan begitu. Apalagi pasca Covid. Jadi militansi itu. nah jadi Bang Jangan Anton, kita cari ini salah, ini di tidak. dua pendapat ini satu aja kesimpulannya. Kita juga perlu calon kepala daerah yang memahami kebebasan pers, Itu dia. yang mau merangkul pers. Oke, kalau kegiatan diberitakan mungkin bisa dilakukan di media sosial, tapi pers punya kontrol sosial, ya kan? Bisa membentuk tim investigasi, bisa melakukan pemberitaan-pemberitaan yang mengkritik. Mana mungkin instansi bikin informasi di media yang mengkritik dirinya. Ya, kembali kepada media yang akan melakukan itu. Jadi saya kira Jadi inti. di Pilkada Sumatera Utara ini itu penting juga dinilai kepala daerahnya, calon kepala daerahnya peduli nggak, dekat nggak dengan pers gitu. Ini yang makanya kita bilang tadi, biar kepala daerah ini, calon-calon kepala daerah ini tentunya nanti bisa dekat dengan pers. Seperti yang dibilang masyarakat itu sama saya. Dia udah kenal ini, selama ini bercakap dia. Tapi begitu dia calon, untuk ditelepon pun nggak ngangkat lagi. Oh, jadi hanya masa kampanye aja dia bisa ditelepon. Iya, jadi kan udah gawat ini. Tetaplah komunikatif, apa kira-kira. Nanti kalau kita umpamanya kritik salah seorang pejabat, kalau toh dia tetap bersembunyi, tak mau kita konfirmasi, macam mana juga, ya kan? Akan ini yang gawatnya nih. Datang pula Le Anton konfirmasi katanya pula, kan macam mana? Nah, akhirnya masyarakat itu pun nggak dapat Informasi. Ya, artinya kembali ya masyarakat ya kurang teredukasi jadinya. Karena kadang-kala berita itu sepihak. Tidak cover both side ya. Tidak apa. Baik, pemirsa podcast Siplah, kami tidak berharap dukungan Bapak Ibu Saudara semua untuk like, share, subscribe, komen podcast Siplah yang ada di YouTube supaya kami bisa nanti menyajikan lagi konten yang lebih bagus ke depan. Nah, nggak terasa nih. Abang-abang, kita udah di ujung acara bincang ruang redaksi ini. Udah. Jangan cepat kali bilang perpanjang sih. Kenapa? Bang Anton ini masih sore nih kan. Belum lagi dia menyampaikan. Mungkin ada closing statement dari coba. Bang Anton. Closing aja. Closing statementnya bagus ini. Iya. Ya, harapan kita kepada calon-calon kepala daerah ini, baik gubernur, bupati, wali kota, khususnya di Sumatera Utara, ya kita kan di dunia pers. Tentunya yang kita butuhkan itu adalah informasi yang lebih cepat dan akurat. Karena saya lihat ada beberapa kepala daerah itu membuat tim persnya, jurnalisnya, wartawannya tersendiri. Jadi ada kelompok-kelompok pengkotak-kotakan. Tim melekat dia udah sama. Sementara kita jelas komunitas wartawan itu ada AJI, ada PWI, ada juga JMSI, ada SMSI gitu. Jadi itu yang saya lihat. Tapi kita pun berharap bupati, wali kota, gubernur, khususnya wali kota Medan ke depan dan gubernur tentu yang melek dengan aturan-aturan dunia pers. Sehingga kita bebas mendapatkan informasi, baik itu melalui humas. Kadang kan kita minta konfirmasi dari kan belum tentu nanti dia memahami. Jangan-jangan juga humasnya juga nggak berani juga ketemu dengan pimpinannya. Di situ dia. Nah, di situ itulah harapan kita yang ke depan ini, siapapun gubernurnya, Siapapun bupati wali kotanya. siapapun bupati wali kotanya, tapi yang pasti tetap terbuka dan mudah mendapatkan informasi berkaitan dengan pembangunan, informasi yang ada di daerah itu. Mungkin itu statementnya dari saya, mungkin berbeda. Kalau siapapun nanti yang terpilih, baik gubernur Sumut maupun wali kota 34 kabupaten kota, ya kita harapkan benar-benar membangunlah dengan hati. Jangan korupsi seperti peristiwa-peristiwa yang lalu itu, banyak kali kepala daerah kan termasuk Sumut ya kan. Supaya benar-benar untuk kepentingan rakyat kan begitu. Apalagi mau dicarinya rumahnya kalau udah gubernur, wali kota, bupati.
Hasangapun, Hamoraun, Hagabiun kan sudah. Ya membangunlah. Ya itu aja saya rasa. Itu yang bermanfaat kepada rakyat. Nah, oke, Bang Firdaus, ini yang Ya, terakhir kalau ini. saya hanya sedikit ini, siapapun nanti gubernur atau kepala daerah atau bupati wali kota, bangunlah infrastruktur. Wah, Nah, ini aja ya kan. infrastruktur Kalau infrastruktur bagus, rakyat pun pasti senang. Kalau rakyat senang, ekonomi pun lancar itu. Nah, itu. kalau jalan ke ladang lancar. Kalau jalan ke ladang Aman lah lancar, sayur-sayuran kita, tomat kita pun bisa lancar ke pekannya kan. Nah, itu. Bang Firdaus pun aman lah. Iya. Iya. Jagung kita pun aman. Aman lah ya. Mahal dia. Keluarga kita, orang tua kita petani ya. Jadi kalau jalan ke ladang pun hancur-hancuran, macam mana bisa kita Iyalah. ekonomi bagus? Baik, terima kasih pemirsa podcast Sipla. Demikian perbincangan dari Ruang Redaksi pada hari ini. Kami berterima kasih untuk teman-teman yang terus mendukung podcast kita ini. Podcast Sipla. Sipla.